kita lemah iman kita, ya lemahlah kita melaksanakan amalan-amalan atau ibadah-ibadah di bulan puasa. Puasanya aja hanya asal nahan lapar haus, rawehnya hanya asal mengerjakan. Bahkan ada yang terawih dikerjakan, sholat isya-nya kagak. Gitu kan, itu bagaimana ceritanya gitu. Iya kan? Kalau kata secara lekselonnya mah mendingan sholat isya asal gitu kan. Iya kan? Udah sholat isya mah wajib. Ya. Begitu ya Bu, iman kita kuatkan iman kita kepada Allah. Salah satunya rasakan iman kita sekarang masih dikasih umur. Ya Bu, kita masih dikasih umur ini Bu, karunia Allah. Bukan semata-mata kita sehat, kita gagah, kita nggak punya penyakit, masih muda, bukan. Karena kita masih hidup seperti Allah beri umur dari Allah. Setahun ke belakang kita minta, sekarang alhamdulillah ini semata-mata Allah beri. Bahkan tadi ya ladzina amanu dipanggil orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah nanti akan melaksanakan puasa atau ibadah bila puasa, dan hanya orang-orang yang berimanlah yang puasanya menjadikan jangdanan ataupun sarana untuk mengantarkan diri menjadi orang yang takwa. Itu jaminan Allah. Jadi orang yang tidak punya dasar iman, walaupun dia melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tidak ada jaminan untuk meningkatkan ketakwaannya di hadapan Allah. Hanya sebagai seremonial kegiatan tahunan. Maka tidak menutup kemungkinan setelah Syawal nanti kegiatan-kegiatan di Ramadannya itu kilas habis, tidak ada tapak-tapaknya, bagaikan ya begitu air daun talas. Karena sifatnya sudah punya sifat ingin cepat-cepat Ramadan, ingin cepat-cepat keluar dari Ramadan. Begitu. Sedangkan kita tahu para ulama menginginkan Ramadan selama-lamanya. Adakah jiwa kita seperti itu? Belum ada kita. Pengen Ramadan selama-lamanya. Nah, yuk maka kuatkan iman kita. Sadari apapun yang kita lakukan nanti ibadahnya, mahdoh maupun luar mahdohnya, yang hukumnya wajib maupun sunat, itu kita ya Bu, imani itu semuanya adalah af'al Allah. Allah ciptakan kita, Allah takdirkan kita bisa melaksanakan ibadah puasanya, Allah takdirkan kita bisa melaksanakan tarawih, Allah takdirkan kita bisa melaksanakan tadarus Quran, bangun malam, terus ibadah-ibadah yang lainnya, sedekahnya segala macamnya. Kalau kebaikan itu Allah takdirkan kita seperti itu, maka harus kita syukuri. Itu orang yang didasari dengan iman. Karena dia betul-betul iman bahwa sebuahnya af'al Allah, tidak ada af'al ataupun asar makhluk. Itu kan dari sifat kuadanya fil af'al kamun pasir. Maka bersyukur kita. Ya, bukan hanya asar puasa. Kalau kita berdasarkan iman semua, insya Allah apapun mudah-mudahan situasi kondisi bagaimanapun tetap tidak berubah, tidak goyang. Puasanya tidak goyang. Begitu Bu, sekarang mah orang kaya-kaya banyak makanan yang pada basi, kebuang. Bu, saya mah dulu ingat banget mak saya ngajar mau sahur gak dapat nasi digarang nasi Bu, nggak pakai minyak. Kenapa? Nggak punya minyak.
Tanya tuh peminah pakai garam doang ya po di rumah kita buat sahur. Iya po. Jadi emang bener bu, bukan karena enak begitu, emang kagak ada. Gak ada pilihan lain. Tapi kata mas saya puasa tuh digarangin nasi. Kalau sekarang mah banyak yang kalau pada basi dibuang ke tempat sampah. Begitu kan? Sekarang makanya keberkahan sudah hampir dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Iya, begitu. Jadi enggak pengaruh, belum dibeli pakaian bagus, enggak kemang aja, sampai yang penting mah intinya kita bisa sempurna melaksanakan ibadah puasa. Itu berdasarkan iman. Ya kalau bukan berdasarkan iman mah ya itulah. Goyah dengan perkara urusan dunia sekalipun urusan dalam ibadah di bulan puasanya. Tuh ya Bu. Tuh, ini sedikit pandangan iman. La ilaha illallah la maujuda illallah. Jadi jangan merasa anggapan kemampuan kita, bisa kita, kekuatan kita. Apapun yang kita lakukan dalam kebaikan atau ibadah kepada Allah. Maka tidak ada penyakit yang paling sulit, itu adalah penyakit sombong. Semuanya adalah dari Allah, Ibu. Dari Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Lama budak, maka apapun yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan, niatkan ibadah kepada Allah. Semua apapun kita niatkan ibadah. Bukan karena ingin itu, ingin ini, atau karena itu, bukan. Karena kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya, tarawihnya, baca Quran, semua apapun namanya kebaikan. Bahkan tidurnya pun itu ibadah. Tidur yang bagaimana? Tidur yang daripada kita daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang punya ngandung arti dosa. Lebih baik kita tidur ataupun kita punya supaya entar bisa bangun malam ataupun untuk melaksanakan ibadahnya lainnya kita agak seger karena istirahat. Kan tidur itu istirahat yang paling baik. Bukan ini mah tidur, bukan begitu. Kagak sholat, kagak kerja, tidur. Bener memangnya sholat pakai sahur terus habis sholat tidur lagi. Sholat bangun tidur lagi, baru keluar tuh mau buka perayap dengan cara istilah ngabuburit. Allah ya, bukan begitu tidur, bukan seperti itu ya. Begitu Bu. La matluba illallah, kita lakukan ibadah baik mahdoh goer mahdoh, itu itikat iman kita hanya melaksanakan perintah Allah. Karena tidak ada yang harus ditaati perintah dan ditaati atau dijauhi larangannya illallah kecuali perintah Allah. Ibu masak, bulan puasa mama capean ibu itu nggak berhentinya. Bulan buka-bukanya buat makanan sahur segala macam, bangun begitu mulai buat sahur bangun kan minimal itu setengah jam, sejam lah.
10 menit lagi gabung udah luar biasa kesiangan katanya gitu kan. 10 menit lagi mau imsak itu udah kesiangan. Itu kan luar biasa. Tapi kalau kita niat itu ibadah, ya Bu, pelaksanakan perintah Allah, insya Allah jadi catatan amal buat kita. Begitu semua apapun, ya semua. Maka luruskan hati kita, luruskan niat kita, luruskan iman kita. Ya, luruskan iman kita, luruskan hati kita, luruskan, ya Bu. Itu ya, la matluba illallah. Sehingga apapun yang saya katakan tadi, sekecil apapun itu jadi nilai ibadah, menjadi nilai amal buat kita. Dan menjadi syariat dihapusnya dosa. Karena apapun yang kita lakukan di Ramadan, di samping amal diberikan oleh, di samping itu pula dosa-dosa diampuni. La maqsuda illallah. Apapun yang kita lakukan di Ramadan nanti, tidak ada yang saya inginkan, tidak ada yang saya cari kecuali ridhonya Allah. Kan ibadah maupun jangan pun kita urusan dunia, urusan kita pengen masuk surga aja itu masih disalahkan kan. Ibadah karena surga itu pun salah. Jadi ibadah mah karena Allah. Betul-betul kita yang harapan adalah ridhonya Allah, senangnya Allah kepada kita. Ridho itu begitu kata. Senang bahasa kitanya, Allah biar senang kepada kita. Kalau Allah udah senang, mustahil kalau secara akal kita disengsarakan atau disakiti oleh Allah gitu. Kalau udah senang. Karena itulah ibadah. Ya Bu, kita mencari ridhonya Allah, mau apapun. Awas di Ramadan setan banyak. Yang menghancurkan amal-amal kita. Ya Bu, menghancurkan amal puasanya, menghancurkan amal tarawehnya, menghancurkan amal baca Quran. Begitu Bu, menghancurkan amal sodakohnya, amal zakatnya, dihancurkan oleh Allah, oleh setan. Kita puasa tuh di bulan puasa, dan setan mah pinter banget Bu untuk menghancurkan amal kita. Intinya supaya gagal kita mendapat ridho Allah. Walaupun tadi dikerjakan tapi tidak ada nilai ridho Allah, berarti puasa tidak akan ada hasilnya. Enggak ada hasilnya. Kenapa? Karena digagalkan, dihancurkan oleh setan. Sehingga cirinya orang yang seperti itu pengen cepat-cepat keluar dari Ramadan. Benar, pertama-tama mah rajin tarawihnya, rajin semangat puasanya, makin kesana makin berat, tarawih makin berat, baca Quran makin berat, terus makin berat. Akhirnya berani meninggalkan Ibu, meninggalkan puasanya, naudzubillah, meninggalkan tarawih, meninggalkan tadarus, meninggalkan semua. Padahal makin kesana itu pahalanya makin besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan ada fase pertama adalah rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga adalah dijauhkan dari api siksa neraka. Belum nilai-nilai tarawih setiap malam. Awas, kita yakini ya Bu, setan selalu menghancurkan ganjaran pahala kita supaya kita di hadapan Allah tidak ada nilai apa-apa. Itu harus kita sadari. Itu kan kita yang kita khawatir apa? Khawatir diri tergoda setan, khawatir diri tertipu oleh setan. Karena setan tuh kalau menggoda kita udah kayak bener aja kita. Udah kayak bener. Udah nggak mau dikatakan kita orang salah.
Udah nggak mau gitu, udah orang bener aja begitu setan begitu menggoda. Apalagi guru, orang tua guru, udah. Tuh setan menggoda seperti itu. Ya kan? Tuh godaan setan seperti itu luar biasa. Ya, makanya pantas Rasul contoh kita banyaklah baca